Oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan gagasan film saya mengenai topik wirausaha. Jadi presentasi kali ini akan saya mulai dengan beberapa data-data yang sudah saya dapatkan. Yang pertama itu ada minat kewirausahaan berdasarkan tingkat pendidikan, terutama di Indonesia. Jadi data ini saya dapatkan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Republik Indonesia. Di sini sangat terlihat bahwa minat berwirausaha di Indonesia, terutama bagi lulusan-lulusan perguruan tinggi, itu sangat rendah dibandingkan justru dibandingkan dengan lulusan-lulusan SMP ke bawah. Dan mereka justru lebih memilih sebagai karyawan pada sebuah perusahaan kantoran ya. Dan sisanya lebih memilih kepada pekerja bebas atau keluarga. Selanjutnya ada pengangguran terbuka tahun 2019. Jadi di sini ada data mengenai jumlah pengangguran di Indonesia, yaitu sebesar 5,28%. Sementara kalau kita lihat pada negara tetangga yaitu Malaysia, mereka mencatatkan angka yang jauh di bawah Indonesia, yaitu 3,3%, selisih sekitar 2% di bawah Indonesia. Ya memang kalau membahas soal kewirausahaan itu akan banyak aspek yang kita singgung, seperti inovasi. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang tidak memiliki divisi inovasi pada perusahaannya. Seperti data di sini ya, hanya 20,74% usaha di Indonesia yang memiliki divisi inovasi, sedangkan sisanya 79,26% belum atau tidak memiliki divisi inovasi dalam perusahaannya. Selanjutnya tokoh yang saya angkat yaitu adalah Nadiem Anwar Makarim. Memang ya, Nadiem itu lahir dari keluarga yang berada. Dia kuliah di Singapura, mengikuti pertukaran pelajar. Dia juga pasca sarjananya di Harvard ya. Dan juga sempat bekerja di beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Tapi poin yang saya lihat itu bukan itunya. Justru yang saya lihat adalah bagaimana kemampuan seorang Nadiem Makarim itu melihat peluang yang ada di Indonesia, di lingkungannya pada saat itu, menemukan ide yang unik dan terus berinovasi sampai sekarang. Walaupun mungkin orang punya keturunan atau terlahir dari keluarga yang kaya tapi tidak memiliki pola pikir seperti ini, tentu ya nggak bakal jadi namanya Nadiem Anwar Makarim sekarang sebagai mantan CEO-nya Gojek gitu. Dan juga Nadiem ini berani untuk mengambil sebuah resiko, meninggalkan pekerjaannya yang tergolong sudah sangat mapan pada saat itu dan memulai startupnya benar-benar dari bawah, dimana pada saat itu Nadiem hanya memiliki 20 orang driver dan juga sistem yang ditawarkan yaitu melalui call center. Jadi pelanggan-pelanggan Gojek pada saat itu menelpon call center dan call center akan mencarikan driver yang berada terdekat dari pelanggannya itu. Sampai sekarang Gojek sudah berhasil menyabut nama sebagai perusahaan Dexacorn terbesar di Asia Tenggara. Dan sudah ada di Gojek itu sudah ada di 4 negara Asia Tenggara terutamanya. Terus selanjutnya ada ini The Film Concept, yaitu konsep film yang saya tawarkan, yang saya ajukan. Yang pertama ada genrenya, yaitu biografi drama tentunya. Terus juga ada target audiensnya remaja hingga dewasa dengan rentan usia 14 sampai 25 tahun. Kenapa pada usia ini? Karena pada periode-periode usia ini seseorang sedang mencari apa yang disukai atau diminati biasanya. Dan di tahapan ini karir seseorang belum tampak jelas, karena di periode ini disebut awal sebagai seseorang memasuki dunia karir mereka. Di periode ini juga biasanya seseorang biasa mencari banyak pekerjaan untuk pengalaman dalam hal kerja. Jadi pada usia inilah saya rasa merupakan waktu yang cocok untuk memperkenalkan, paling tidak sedikit membuka wawasan anak-anak bangsa mengenai dunia berwirausaha atau entrepreneur seperti itu. Selanjutnya adalah alur penceritaannya, yaitu plotnya. Saya di sini memilih plot alur maju atau linear yang cenderung sangat sedikit atau mungkin tidak ada adegan kilas balik. Selanjutnya latar tempat, tentu saja ibu kota Jakarta. Lalu ada sudut pandang, yaitu merupakan cara sebuah
cerita itu diceritakan oleh pengarangnya, itu saya memilih sudut pandang orang ketiga atau gaya cerita sebagai narator ya, penceritanya sebagai narator, itu orang yang berada di luar ceritanya itu sendiri. Oke, lalu unsur sinematografi di sini, untuk unsur sinematografinya saya tidak terlalu menuntut unsur estetika yang berlebihan ya. Yang penting saya lebih tertarik pada warna-warna yang soft, yang cenderung tidak terlalu fokus tertuju pada satu warna, tapi lebih menyesuaikan environmentnya, warna-warnanya, dan juga setup scene-nya itu terlihat sangat rapih ya, sangat tersusun. Ini ada referensi dari film nanti kita cerita tentang hari ini, NKCTHI. Lalu selanjutnya saya ambil referensi dari film Parasite Korea. Jujur saja saya banyak mengambil referensi dari film-film atau karya-karya dari negara Korea, karena saya sangat suka dengan cara mereka memvisualisasikan film-film mereka. Di sini sama kayak adanya sebelumnya, warna-warna yang soft, juga teknik-teknik film pada umumnya ya, menggunakan low key dengan kontras yang cenderung sangat rendah di sini. Selanjutnya ada referensi dari drama Korea The World of the Merit. Di sini juga sama, tapi di sini dia cenderung menggunakan shadow, warna-warna shadownya ke arah warna-warna hijau. Seperti itu mungkin hal yang saya inginkan ya, jadi nggak terlalu aneh-aneh. Saya cenderung lebih ke warna pada filmnya yang ingin saya arahkan gitu. Sementara lainnya mungkin akan saya bebaskan kepada sutradara film nanti ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin kurang-kurangnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.